Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Maliha. Ini adalah kali pertama Bu Maliha membuat podcast untuk anak-anak semuanya, terutama untuk anak-anak kelas 7. Hari ini Bu Maliha akan belajar nih bersama kalian untuk membahas materi makna Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk belajar pendidikan agama Islam bersama dengan Bu Maliha. Untuk lebih mengakrabkan diri, Bu Maliha akan manggil anak-anak semuanya dengan teman-teman ya, agar kita lebih akrab. Kemudian perbincangan Bu Maliha dengan kalian semuanya bisa diterima dengan baik dan kalian bisa belajar dengan penuh semangat. Nah, untuk yang pertama coba kalian dengarkan. Ini adalah cuplikan lagu dari Opik yang berjudul Allah Maha Besar. Kalian coba resapi lirik lagu yang dibawakan oleh Opik berikut ini ya. Dengarkan dulu. Baik. Oke, setelah kalian mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Opik yang berjudul Allah Maha Besar, ini membuktikan bahwasanya kebesaran Allah itu sangat luar biasa ya, teman-teman semuanya ya. Semua yang ada di alam semesta ini, kejadian yang belum terjadi, yang akan terjadi, dan yang telah terjadi, ternyata ini semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu Maliha akan menyampaikan kisah teladan yang bisa kalian petik hikmahnya. Coba nih kalian nanti dengarkan kisah yang Bu Maliha sampaikan. Oke, langsung saja Bu Maliha akan bercerita tentang kisah teladan yang berkaitan dengan Al-Alim. Mungkin barangkali kalian pernah mendengar kisahnya. Nanti kita bisa resapi, kita bisa diskusikan untuk kita ambil manfaat dari kisah tersebut. Oke, Bu Maliha sampaikan ceritanya ya. Di suatu waktu, di sebuah pesantren, ada seorang kiai yang amat sangat menyayangi seorang santrinya. Hal ini ternyata menyebabkan santri-santri yang lain menjadi iri. Lama-kelamaan, iri hati dari santri-santri ini diketahui oleh sang kiai. Beliau kemudian meminta para santrinya untuk menunjuk 3 orang wakilnya, termasuk salah seorang santri yang sangat disayangi oleh sang kiai. Setelah masing-masing wakil telah siap di halaman pondok, kemudian sang kiai ini berkata, "Wahai para santri, saksikanlah. Ketiga santri ini aku beri masing-masing 1 ekor ayam. Aku menginginkan ayam itu agar dipotong di suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun." Setelah itu, para santri dipersilahkan untuk istirahat ke kamarnya masing-masing. Ketiga santri itu disuruh untuk mencari tempat yang tidak diketahui oleh siapapun untuk menyembelih seekor ayam. Tidak beberapa lama kemudian ketiga santri itu pun pergi menjalankan tugas masing-masing. Santri yang pertama memutuskan untuk memotong ayam tersebut di dalam gua. Dia menengok ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Dia tidak melihat seorang pun di dalam gua tersebut. Setelah dirasa tidak ada yang melihat, ia pun memotong ayamnya. Ia tersenyum dengan puas dan ia yakin bahwa kedua temannya pasti tidak mampu memenuhi permintaan sang kiai. Lantas santri yang kedua pergi ke hutan yang sangat lebat. Ia memotong ayamnya di sana. Sesampai di tengah hutan dan dirasa tidak ada seorang pun yang ada di hutan tersebut, lantas ia langsung memotongnya. Ia tersenyum puas setelah merasa telah berhasil melaksanakan perintah dari sang kiai. Namun, tidak demikian dengan santri yang ketiga ini. Santri ketiga ini merupakan santri yang paling disayangi oleh sang kiai. Ia bahkan tidak mau berusaha mencari tempat yang aman untuk menyembelih ayam-ayam tersebut. Pada keesokan harinya,
seluruh santri dikumpulkan seperti kemarin. Sang kiai segera memanggil santri pertama. Dengan bangganya, santri pertama ini bercerita bahwasanya dia telah berhasil menyembelih sebuah ayam di sebuah gua yang tidak pernah dijangkau oleh manusia. Mendengar pemaparan tersebut, para santri yang lain bertepuk tangan dan bersorak-sorai gembira. Mereka kagum dengan kepandaian santri yang pertama ini. Kemudian sang kiai memanggil santri yang kedua. Santri kedua pun sudah berhasil memotong ayam tersebut. Ia bercerita pula dengan sangat bangga bahwasanya dia menyembelih ayam itu di sebuah hutan yang sangat lebat. Ia yakin tidak ada yang mengetahuinya. Santri yang lain pun kembali bersorak-sorai, bertepuk tangan. Mereka sangat kagum dengan kepandaian santri yang kedua ini. Giliran santri yang ketiga, ia pun maju menghadap sang kiai. Namun, ayamnya masih hidup. Tentu saja santri ketiga ini menjadi bahan olok-olok teman yang lainnya. Semua teman-temannya justru mentertawakannya. Namun tidak demikian halnya dengan sang kiai. Ia memerintahkan semua santri tenang dan mendengarkan alasan santri yang ketiga ini, kenapa dia tidak memotong ayamnya. Santri ketiga pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa menemukan tempat yang paling aman dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dimanapun kita berada, tentu tidak pernah terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan santri yang ketiga ini membuat sang kiai terkagum-kagum. Beliau berseru kepada para santri, "Ketahuilah para santri sekalian, perbuatan santri ketiga inilah yang benar. Dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekarang kalian tahu alasanku memperlakukan dia secara istimewa." Mendengar penjelasan sang kiai, para santri mengakui kepandaian dan keikhlasan santri ketiga tersebut. Sejak saat itu, mereka memahami perlakuan sang kiai. Bahkan mereka menjadikan santri ketiga itu sebagai pembimbing mereka karena kebaikan dan akhlak mulia yang dimiliki oleh santri yang ketiga ini. Teman-teman semuanya, ternyata dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan di saat kita tidak ada seorang pun yang melihat tindakan kita, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat seluruh perbuatan yang kita lakukan. Pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu ini akan mendorong kita nih untuk menundukkan pandangan kita, menjaga semua perbuatan yang kita lakukan, dan semua perbuatan yang akan kita lakukan kita harus waspada dan juga berhati-hati. Di samping itu, pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui ini mampu mendorong keimanan kita untuk tetap konsisten dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Alim, ini juga bisa menghalangi kita, teman-teman. Untuk apa? Menghalangi kita untuk mendekati perbuatan dosa ini. Karena setiap umat manusia ini pasti yang namanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk menghindari perbuatan dosa ini, kita harus yakin bahwasanya Allah itu Al-Alim, yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga ketika kita akan berbuat dosa, misalkan berbohong, meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi kita harus ingat bahwasanya Allah itu ternyata mengetahui apa yang kita lakukan. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak berbeda apakah itu perkataan hati yang lirih maupun perkataan yang lantang. Jadi, semua yang kita taruh di dalam hati kita, misalkan nih, kalian sedang
batin ya, atau di dalam hati kalian sedang berbicara bahwasanya kalian sudah punya niatan nih di dalam hati kalian untuk mencuri. Nah, niatan yang ada di dalam hati kalian ini secara otomatis sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi perkataan kita yang tidak jujur, yang kita lakukan, yang kita ucapkan secara lantang, sudah jelas sekali bahwasanya Allah pasti mengetahuinya. Karena di dalam hati saja Allah sudah tahu apa isi hati kita, apalagi yang kita ucapkan secara lantang. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita untuk berkata dan juga mengucapkan hal-hal yang baik. Teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala ini ternyata mengetahui segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati kita. Kenapa bisa demikian ya kira-kira ya? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakannya. Dan logikanya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita, menciptakan manusia, logikanya yang menciptakan tidak mungkin tidak tahu tentang ciptaannya. Artinya apa? Allah kan menciptakan manusia. Secara otomatis Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada manusia tersebut. Nah, maka dari itu Allah Al-Alim. Paham ya sampai di sini ya? Oleh karena itu anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kita untuk berlaku bijaksana. Karena kebijaksanaan yang kita lakukan ini insya Allah mendekatkan kita kepada ketakwaan. Dan kita harus selalu ingat di Quran Surat At-Taubah ayat 94 yang berbunyi Alimul ghaibi wasyahadah, yang artinya yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan yang nyata. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang Al-Alim ini sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Allah tidak hanya mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan dengan lantang, tapi Allah juga mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang ada di dalam hati kita, dan yang terjadi di alam semesta ini. Dan semoga dengan beriman kepada Al-Alim ini, kita mendekatkan diri kita kepada kebijaksanaan dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang Islam yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga podcast ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast dari Bu Maliha. Jangan lupa ikuti podcast Bu Maliha terus. Akan ada episode yang kedua yang akan kita bahas, yaitu tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tunggu, Bu Maliha akan persiapkan untuk podcast episode berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.